是这样，还是九哥靠谱。行吧。我和多一前辈不一样啊。通过1分钟。不过进攻的人。 开始下一个回合吧。就让你见识到天才与凡夫之那比尼。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 136. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, Mimin sarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya jika Mimin upload video terbaru dari serial Donghua Soulstar, kalian tidak ketinggalan untuk video baru tersebut, bisa nonton video dengan kondisi fresh. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya full pertarungan epic antara Lo Feng melawan Rojun, yang dalam pertarungan itu kita sudah mengetahui bahwasannya Lo Feng harus gugur karena dikalahkan oleh kekuatan yang sangat dahsyat sekali dari Rojun, membuat Lo Feng pun harus bertarung di babak eliminasi bersama dengan Nabini yang sebelumnya juga telah ia kalahkan. Tetapi Babata memberikan bekal kepada Lo Feng dengan meningkatkan senjata Heaven Forbidden Shuttle dan juga memberikan pelatihan kepada salah satu bawahan Huyanbo yang berasal dari klan Shindo untuk menjadi tempat pelatihannya Lo Feng, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Babata yang sedang mengatur lawannya Lo Feng untuk bisa berada setara dengan levelnya Lo Feng agar pertarungan ini menjadi adil. Tetapi walaupun setara, Babata mengakui jika Lo Feng bisa melewati ujian ini, maka kekuatan Lo Feng nantinya akan meningkat pesat karena pengalaman pertarungannya. Yang setelah bawahan Tuan Huyanbo tersebut diaktifkan yang bernama Wosaku, ia langsung mengaktifkan kekuatannya, tetapi ia jauh lebih ramah daripada bawahan Tuan Huyanbo sebelumnya, yang dimana waktu itu merupakan bawahan perempuan yang langsung galak kepada Lo Feng, tetapi bawahan Wosaku kali ini ia jauh lebih ramah, bahkan ia menyapa Babata dengan sopan. Hal ini pun membuat Lo Feng kagum kepada Wasku, dan kemudian pun Wasaku menantang kepada Lo Feng untuk memulai perkelahian mereka. Dengan di sini mereka berdua langsung dipindahkan ke tempat arena pelatihan oleh Babata. Yang lalu pun terjadi pertarungannya sengit di antara mereka berdua dengan pertarungan jarak dekat dengan pergerakan dari Wasku yang mengejutkannya begitu cepat walaupun memiliki badan yang besar. Tunggu 1分钟。 Lo Feng menggunakan harta yang senya untuk menahan pergerakan dari Wasku, tetapi sayangnya hal tersebut tidak berhasil, yang dimana kulitnya Wasku dapat menahan serangan dari harta yang senya Lo Feng. Dan juga Wasku berhasil memberikan serangannya kepada Lo Feng, membuat Lo Feng pun mendapatkan serangan dahsyat dan pada akhirnya Lo Feng terjatuh. Dan setelah itu Wasku memberikan saran kepada Lo Feng bahwasanya Lo Feng perlu mempelajari sebuah ritme dalam pertarungan menggunakan caranya sendiri, karena pertarungan tanpa adanya ritme maka bisa mengacaukan pergerakan penyerangan mereka. Lo Feng yang mendengar itu menerima saran dari Wasku, yang setelah itu pun Lo Feng mengaktifkan senjata pedang petem dari harta yang senya menantang kepada Wasku untuk melakukan pertarungan lagi. Dan lalu pun 3 hari telah berlalu, yang di sini tak disangka walaupun Lo Feng melakukan pelatihan bersama dengan Wasku, Lo Feng juga masih mengikuti kompetisi reinkarnasi, yaitu kompetisi bagi orang-orang yang telah mengalami kegagalan pada babak sebelumnya. Dan Lo Feng di sini telah menghadapi lawannya dengan mendapatkan banyak kemenangan, dan juga setelah memenangkan kompetisi ia lanjut berlatihan bersama dengan Wasku, yang hal itu selalu dilakukan oleh Lo Feng terus menerus, dan pada akhirnya Lo
Feng pun menghadapi Nabini kembali. Menggokil cuy, pertarungan rematch kembali Lo Feng versus Nabini, yang kali ini benar-benar terakhir pertarungan mereka. Dan di saat pertemuan pertama Lo Feng dengan Nabini, Nabini mengatakan bahwasanya ia akan menunjukkan bagaimana perkembangan kekuatannya yang telah ia latih selama ini. Lo Feng yang mendengar itu hanya tertawa saja mendengar perkataan dari Nabini, yang setelah itu pun seketika Nabini mengeluarkan kekuatan esnya yang dengan sekali serangan bisa membukukan daerah begitu sangat luas yang membuat Lo Feng pun ikut membeku. Tetapi di saat itu Lo Feng tiba-tiba saja bisa keluar dari serangan esnya Nabini begitu mudah, yang hal ini pun membuat Nabini begitu sangat kaget. Bagaimana bisa orang ini memiliki perkembangan yang jauh lebih besar daripada dirinya, padahal mereka sama-sama memiliki waktu pelatihan yang sama. Yang dalam pertarungan tersebut, Lo Feng dengan hanya sekali serangan saja mampu mengalahkan Nabini, membuat Nabini pun kalah. Dan di sini ternyata Lo Feng telah mendapatkan banyak kemenangan sampai 9.000 kemenangan. Yang di sini membuat Lo Feng berada di peringkat 5 besar pada kompetisi reinkarnasi berkat kemenangan yang berhasil ia raih secara terus-menerus. Yang di sini Lo Feng akan masuk kepada tahapan kedua pada kompetisi jenius. Orang-orang keluarganya Lo Feng bersama lainnya melihat hal ini pun sangat senang atas keberhasilan Lo Feng. Ron Jun yang melihat keberhasilan Lo Feng pun merasa takjub kepada Lo Feng karena Lo Feng yang telah memberikan kejutan kepada dirinya. Hal ini sesuai dengan keinginannya sebelum berpisah dengan Lo Feng kemarin. Sedangkan Brolin yang melihat Lo Feng telah memenangkan kompetisi sebelumnya, ia merasa sangat kesal karena Nabini 2 kali telah kalah oleh Lo Feng. Yang hal ini pun sudah menjadi pertanda bahwasanya galaksi Bima Sakti dan juga bumi akan berada di tangannya Lo Feng. Hagrev yang melihat cucunya marah-marah pun menenangkan kepada Brolin untuk menahan emosinya karena kekuatan seseorang diukur dari emosi pengendalian. Jika Brolin bersikap seperti ini, bagaimana dirinya akan bisa tumbuh menjadi kuat? Dan di sini Hagrev telah mengakui bahwasanya Lo Feng memang benar merupakan seorang jenius. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Lo Feng, yang di sini Lo Feng mendapatkan kejutan dari keluarganya, yang dimana Lo Feng sekarang telah berada di peringkat ke-20 dari para jenius. Yang hal ini pun membuat semua keluarganya Lo Feng mereka semua sangat senang. Tetapi baru saja mereka merayakan hal tersebut, tiba-tiba saja Lo Feng mendapatkan panggilan telepon dari Hagrev, yang seketika setelah itu membuat kondisi yang awalnya gembira menjadi tegang. Yang lalu Lo Feng pun mengangkat panggilan telepon Hagrev, yang di sana Hagrev tak disangka memberikan ucapan selamat kepada Lo Feng karena ia telah berhasil mencapai posisi 1000 besar dari para jenius dan juga membuatnya bisa memasuki kompetisi besar lagi. Dengan di sini Hagrev akan memberikan hadiah kepada Lo Feng sesuai perjanjian dari Gunung Naga Hitam, yang dimana Lo Feng akan mendapatkan galaksi Bima Sakti dan juga planet bumi. Hal itu pun membuat Lo Feng bersama dengan keluarganya sangat gembira, dan setelah itu pun Hagrev memutuskan panggilannya. Keluarganya Lo Feng yang mendengar itu mereka semua sangat gembira karena akhirnya tidak ada lagi orang yang akan mengganggu galaksi Bima Sakti maupun planet bumi. Dan di saat itu kocaknya kakaknya Shushin yang mendengar Lo Feng telah mendapatkan galaksi bumi, ia justru sangat senang seperti orang jahat karena ia menganggap adik iparnya yang telah menjadi penguasa galaksi. Di sini ia juga merasa seperti memiliki kekuasaan tersebut. Yang hal itu pun membuat Shushi kesal kepada kakaknya dengan memberikan tatapan ancaman kepada kakaknya, yang seketika membuat ia pun terdiam. Yang setelah itu pun Babata juga memeriksa dan ternyata benar catatan galaksi Bima Sakti sekarang telah berada di tangannya Lo Feng, dan juga kabar ini telah diberitakan di berita alam semesta. Di saat itu Master Mingyu dan juga Master Tiancheng datang ke tempat Lo Feng untuk memberikan ucapan selamat kepada Lo Feng karena telah menjadi penguasa baru dari galaksi Bima Sakti. Lo Feng pun ingin memberikan hormat kepada Tiancheng, tetapi Tiancheng tidak memerlukannya. Tiancheng juga akan memberikan pertolongan kepada Lo Feng jika Lo Fengnya nanti memiliki kesulitan yang mungkin sulit untuk diurus sendirian, maka mereka akan mau membantu Lo Feng dengan Lo Feng tinggal saja memberitahu kepada Master Mingyu. Lo Feng yang mendengar itu pun berterima kasih kepada Tiancheng, dan setelah itu pun Tiancheng dan juga Mingyu pergi meninggalkan mereka. Lo Feng yang baru saja telah menjadi penguasa galaksi, ia benar-benar membuat dirinya sangat berdebar karena ia tak menyangka hal ini akan terjadi juga. Di sana Hong dan juga Lei
Lei Sen menyarankan kepada Lo Feng untuk bergembira, jangan merenung, karena di sini semua orang sedang merayakan hal tersebut. Jadinya Lo Feng diminta untuk bersenang-senang juga. Lo Feng menerima permintaan itu, ia pun merayakannya bersama Hong dan juga Lei Sen. Dengan di sini mereka bertiga saling berjabat tangan. Sedangkan Guamo, ia tampak iri kepada Lo Feng karena Lo Feng sekarang telah menjadi penguasa galaksi, beda dengan dirinya yang sulit untuk bisa mendapatkan penguasaan tersebut. Padahal waktu terakhir kali mereka bertemu, Lo Feng itu derajatnya di bawah dari Guamo, tetapi sekarang ia jauh lebih tinggi daripada Guamo. Pembantunya Guamo yang melihat berita itu juga sangat tak menyangka sang penyelamat dirinya dulu sekarang telah menjadi seorang penguasa galaksi. Walaupun Guamo merasa iri kepada Lo Feng, tetapi ia juga merasa tidak menyesal karena telah menjadikan Lo Feng sebagai temannya, yang hal ini akan menguntungkan bagi dirinya juga. Ia berniat untuk mempererat lagi hubungan dirinya bersama dengan Lo Feng. Walaupun di sini Guamo masih belum bisa menerima kekalahannya dengan Lo Feng. Semua orang yang telah mendapatkan berita mengenai Lo Feng telah menjadi penguasa galaksi Bima Sakti, kebanyakan dari mereka sangat kaget. Nola Shan yang melihat berita itu, ia sangat kesal dengan ia mengeluarkan ledakan auranya. Sedangkan pihak dari pemerintahan bumi, mereka juga telah mendengar berita tersebut, yang hal ini membuat mereka merasa sangat senang dan bangga kepada Lo Feng. Sedangkan untuk Hong sekarang, ia tampak sedang berkencan dengan Cici. Lebih tepatnya mereka mengobrol sih, tetapi mereka berdua ini ngobrolnya terlalu sering, udah kayak kencan aja cuy. Yang di sini Cici bertanya kepada Hong mengenai kesepakatannya dengan sang Tuan Luo, karena sekarang bumi bisa dibilang telah berada di kondisi aman. Kemungkinan Hong telah bisa untuk menerima kesepakatan dari Tuan Luo. Namun Hong masih belum bisa memberikan kabar itu kepada Cici dan meminta kepada Cici untuk menunggu saja. Cici yang mendengar itu menerima perkataan Hong, dan di sini Cici berharap kepada Hong menerima kesepakatan dari Tuan Luo. Dan setelah itu pun komunikasi di antara mereka berdua terputus. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya di sini Hong bertemu dengan Lo Feng dan juga Lei Sen untuk melakukan perpisahan kepada mereka berdua. Yang di sini Hong mengatakan bahwasannya ia tidak ingin tertinggal oleh kedua saudaranya, yaitu Lo Feng dan juga Lei Sen. Yang di sini ia membutuhkan seorang mentor. Yang di sini Hong secara lembut ingin memberitahu bahwasannya ia akan menerima tawaran dari Tuan Luo. Mendengar hal itu pun membuat Lo Feng dan juga Lei Sen sedikit berat hati karena di sini mereka harus berpisah dengan Hong. Tetapi di sini mereka berdua menerima keputusan tersebut. Dan setelah itu pun acara perpisahan yang lebih besar lagi untuk Hong dimulai, dengan di sini ketiga murid utamanya Hong memberikan ucapan selamat tinggal kepada Hong. Yang ketiga orang ini sendiri sudah lama sekali tidak diperkenalkan, bahkan dari awal season ketiga baru pertama kali mereka muncul lagi pada episode kali ini, tetapi pada episode perpisahan. Sangat disayangkan sekali. Dan tidak lama kemudian pesawat luar angkasa yang untuk menjemput Hong pun telah tiba, dan di sini pun Hong dibawa pergi oleh pesawat tersebut. Sedangkan para anggota lainnya pun memberikan hormat kepada Hong, yang setelah itu pun pesawat itu pergi meninggalkan bumi. 即便相隔亿万光年，还是追不上您的脚步。此去路远。 Lei Sen yang melihat ini walaupun berat hati karena harus berpisah dengan saudaranya, tetapi sekarang ia cukup lega karena bumi yang bisa dibilang sangat aman. Lo Feng mengerti maksud Lei Sen, tetapi di sini Lo Feng juga tidak bisa terlalu tenang karena ia masih harus mengikuti kompetisi para jenius. Wah, agak beda banget cuy. Kalau Hong udah berpisah itu kayak ketiga sahabat ini jadi berkurang banget. Ya emang sih mereka bertiga itu paket komplit. Jadi kalau mereka berpisah kena banget rasanya. Apalagi perpisahan mereka sampai 20.000 tahun. Gila, lama banget. Dan setelah itu pun kita berpindah dengan Hong yang bertemu dengan Tuan Luo. Yang di sini Tuan Luo telah menunggu kedatangan Hong. Dan sedikit fun fact-nya, karena perpisahan inilah yang nantinya akan membuat Hong semakin dekat dengan Cici, yang nantinya mereka berdua akan menjadi pasangan. Walaupun nantinya kisah percintaan Hong nanti bisa dibilang gak terlalu mulus karena restu orang tuanya Cici yang bisa dibilang cukup ribet. Jadi semakin menarik saja untuk cerita selanjutnya. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang masih bertarung dengan bawahan dari Tuan Huyanbo. Dengan di sana tampak juga Lo Feng yang telah mengeluarkan teknik bayangannya dengan jumlah bayangan lebih banyak. Sedangkan di tempat Lei
lainnya, kita diperlihatkan dengan Nolashan sekarang yang tampaknya ia sedang pusing, dan di sana AI-nya Nolashan menyarankan kepada Nolashan untuk pergi meninggalkan Gunung Naga Hitam. Dan juga setelah itu kita diperlihatkan dengan tubuh keduanya Lo Feng yang berada di telur emas telah menetas, dan juga kita diperlihatkan dengan adanya seorang gadis yang di sini ia memiliki baju pink dan juga rambut panjang. Kembali kepada duelnya Lo Feng melawan bawahannya Huyanbo, pada akhirnya Lo Feng bisa mengalahkannya karena setelah itu kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang akan melanjutkan kompetisinya dengan di sini ia berkumpul dengan bersama para jenius lainnya, termasuk dengan seseorang memiliki kekuatan besar bernama Bolan yang memiliki julukan sebagai dewa kematian, dan juga di sana adanya seorang penetua baru yang akan mengawasi ujian mereka. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan untuk cerita terbaru dari serial Donghua Twilight Star episode 136, bisa subscribe channel Mimin agar nantinya video terbaru Mimin upload langsung ada di beranda kalian biar kalian gak ketinggalan untuk menonton. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 是这样。